Halo semuanya, ketemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik modal atau kapital dalam accounting, dalam akuntansi. Learning objektif diharapkan setelah mempelajari video ini dapat menjelaskan contoh modal dalam kehidupan sehari-hari, contoh modal dalam perusahaan, menjelaskan pengertian akuntansi modal menurut para pakar, menjelaskan akuntansi modal dengan bahasa sendiri dari hasil sintesa pendapat para pakar. Nah, apa sih modal? Nah, dalam kehidupan sehari-hari misalnya modal itu apa sih? Nah, bisa modal berbentuk fisik uang, modal yang berbentuk tidak berwujud misalnya ya. Contoh modal ini contoh dalam perusahaan. Misalnya PT Mejaya mendirikan suatu perusahaan. Nah, pemiliknya misalnya adalah Ibu Mei gitu. Nah, Ibu Mei menginvestasikan uang sebesar misalnya 100 juta. PT Mejaya adalah perusahaan dagang jual beli beras misalnya. Nah, maka dalam laporan keuangan PT Mejaya ada modal tuh sebesar 100 juta misalnya. Nah, jadi modal dalam perusahaan misalnya tadi PT Mejaya berdiri, salah satu pemiliknya Ibu Mei menginvestasikan 100 juta modal bagi PT Mejaya ya. Nah, itu. Nah, dari 100 juta ini misalnya nih oleh PT Mejaya dikelola oleh manajemen, ada bagian keuangannya, bagian operasionalnya, direktur keuangannya. Nah, menjalankan 100 juta ini dibelanjakanlah beli misalnya beli meja atau buat rak untuk jualan atau bayar gaji karyawan, sewa gedung dan lain sebagainya. Nanti akan dicatat dalam transaksi keuangan. Nah, itu totalnya dalam laporan keuangan dalam akuntansi, dalam persamaan dasar akuntansi, total aset di sebelah kiri harus sama dengan total pasifa. Nah, total aktiva adalah kas, piutang, persediaan, perlengkapan, tanah, dan lain sebagainya. Itu aktiva. Di sebelah kanan pasifa. Nilainya akan harus sama. Yaitu misalnya kalau tadi ada modal yang masuk 100 juta, di pasifa berisi liabilities, kewajiban hutang, dan modal. Ya. Nah, bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, modal bisa juga modal tidak berwujud. Misalnya nih, Amir itu adalah pemuda yang misalnya di sebuah desa yang misalnya tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, yang ingin melamar anak kepala desa misalnya, yang kaya raya misalnya. Nah, dia menggunakan modal nekat misalnya, nekat aja. Nah, itu juga modal nekat ya, modal tidak berwujud. Nah, dalam accounting kita itu modal yang berbentuk tadi, misalnya PT Mejaya investasi 100 juta untuk di Ibu Mei sebagai salah satu pemilik PT Mejaya investasi di PT Mejaya 100 itu modal. Nah, modal itu nanti akan dipakai dalam untuk operasional berapa, sewa gedung, tadi bayar gaji, untuk beri perlengkapan, peralatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya contoh modal. Nah, dalam perusahaan misalnya modal tadi diinvestasikan beli mesin kan, beli peralatan dan lain sebagainya. Jadi modal dalam akuntansi kita adalah modal yang kalau dalam perusahaan Persero TBK misal PT BCA TBK terbuka, modalnya berbentuk modal saham. Modal saham misalnya jadi modalnya itu earning a share, modal saham biasa, modal saham preferred. Jadi dalam kelompok pasifa tadi ada liabilities, ada modal. Jadi bentuknya modal saham biasa, modal saham preferred. Nah, karena udah TBK dijual ke publik di Bursa Efek Indonesia, bisa dibeli secara online oleh semua masyarakat. Itu modal untuk perusahaan yang PT yang berbentuk Persero atau TBK bisa dijual berbentuk modal saham. Nah, kalau perusahaan perorangan misalnya modal Ibu Mei, ya, perusahaan perorangan berupa uang. Nah, kalau persekutuan biasanya 2 orang atau lebih, modal Ibu A, Bapak A, modal Bapak B. Jadi nama modal untuk perusahaan perseorangan sendiri, pemiliknya 1 orang Ibu Mei, maka modal Ibu Mei berubah cash sekian misalnya 100 juta. Kalau modal persekutuan, modal dibagikan karena sekutu ada pemiliknya 2 orang atau lebih, modal Bapak A, Bapak B, Bapak C. Kalau Persero yang TBK misalnya TBK, modalnya berbentuk modal saham preferred, modal saham biasa. Nah, itu. Jadi modal di sini adalah uang kas yang diinvestasikan oleh pemilik
atau pemegang saham ke dalam perusahaan yang untuk operasional perusahaan. Apa manfaatnya bagi pemilik atau investor atau pemegang saham menginvestasikan modal? Nah, nanti akan mendapatkan namanya profit atau keuntungan. Misalnya dijalankan oleh manajemen. Untuk pemilik atau pemegang saham itu dapat persentase dari keuntungannya berapa persen gitu ya. Pemiliknya dapat profit kalau perusahaannya profit. Jadi pemilik tadi berbentuk modal saham, modal sekutu, modal ibu me dan lain sebagainya itu nanti akan dapat laba atau profitnya sesuai dengan kesepakatan berapa persen untuk pemilik, berapa persen untuk manajemen. Nah, contoh modal sama ya. Jadi modal di sini contoh nih PT Jaya mempunyai modal aset dan lain sebagainya. Di sini kasnya 500 juta, tanah 500 juta, bangunan 300 juta. Nah, total di sini misalnya 1M 300 juta. Nah, ini aktiva, total pasifanya kewajiban sama modal harus sama. Modal total aktiva dan pasifa harus sama, yaitu sebesar 1M 300 juta. Nah, bagaimana pengukuran modal? Modal diukur sesuai dengan jumlah uang aktiva yang diterima. Modal dicatat sebelah kredit, ya. Jadi dalam accounting sebelah kredit dan kas atau aset di sebelah debit. Jadi untuk modal dicatat saldo normal modal ada di kredit. Jadi modal bertambah kita catat di kredit. Modal diukur sesuai dengan jumlah uang aktiva yang diterima. Tadi misalnya Ibu Mei sebagai salah satu pemilik PT Mei Jaya menginvestasikan 100 juta, maka akan dicatat diukur sesuai dengan jumlah uang aktiva yang diterima. Nah, pengakuan modal diakui pada saat para pemodal mentransfer jumlah daya kepada perusahaan. Diakui pada saat misalnya tadi Ibu Mei sebagai salah satu pemilik PT Mei Jaya mentransfer pemodal sumber daya kepada modal atau sumber daya kepada perusahaan, maka itu diakui dalam laporan keuangan. Pelaporan modal dilaporkan dalam neraca, ya. Jadi dalam neraca itu ada aset, liabilities, kewajiban, lalu di bawahnya modal. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.